didengar. Terdengar jelas, Bu Yunias. Iya, iya, ini merupakan suatu kehormatan ya dan surprise kok saya diminta mengisi ini ya acara ini, di mana menulis itu bagi saya adalah jendela dunia. Karya-karya kita kalau tidak ditulis kita berarti kan tidak mengamalkan ilmu kita. Nah, itu marilah kita bersama-sama belajar untuk menulis. Ya. Di sini sering adik-adik itu mungkin bertanya, kalau menulis itu apa ya yang akan ditulis? Terus gimana kalau di retake gitu ya? Terus tata cara penulisan itu bagaimana? Nah, untuk itu kita akan belajar bersama. Semoga teman-teman semua masih semangat ya di jam sekian ini ya. Semoga nggak mengantuk ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini kebetulan kami sama-sama sebagai chief editor jurnal Cinta Ketiga, nggih, Bu Yayi nanti bisa berbagi ya. Jadi saling tukar menukar makalah atau manuskrip karena Oke. bidangnya juga sama, yaitu psikiatri dan psikologi. Banyak pula teman-teman adik-adik semua yang telah mempublish ke jurnal kami. Gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, segera saya mulai ya perencanaannya. Nah, seperti biasa kita eh, membahas ya outline-nya. Apa sih latar belakangnya, kenapa kok perlu menulis begitu ya. Sebelum kita mengenal batasan-batasan yang tadi ternyata terima kasih oleh Profesor Dr. Rando Subandi, MA PhD, sudah dijelaskan ya batas-batasan case report, case series, ya begitu. Terus teknik penulisan, nah ini tadi yang banyak ditanyakan oleh adik-adik. Terus skop ya, perhatikan pula skopnya ya. Kadang-kadang di reject karena kita nggak memilih skopnya yang tepat gitu loh. Asal asal submit gitu ya. Nah, bagaimana tata cara penulisan case report ya setelah mengetahui skopnya, nanti kita membahas tata cara penulisan case report. Tentunya disesuaikan dengan jurnal yang mau kita tuju. Nah, kalau mau cepat diterima, itu biasanya kita membuat akun ORCID di sini. Jadi kita bisa membentuk koloni gitu ya, kelompok-kelompok peneliti atau kelompok penulis dan karya kita bisa disitasi. Disitasi itu artinya dipakai sebagai referensi oleh penulis-penulis asing dan tidak menutup kemungkinan Anda nanti juga diajak bekerja sama dalam penulisan ataupun dalam penelitian bersama. Nah, menarik juga tentang menulis. Ya. Wah, Nah, sebetulnya, adik semua kan calon dosen ya, itu kan melakukan tridharma perguruan tinggi lewat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi, apa yang bisa kita ikuti kasus, tadi ditanyakan adik-adik, kalau apa, melakukan PPT, kalau nanti bisa menjadi beberapa artikel. Nah, ini menjawab tantangannya Bu Yayi ya. Saya dalam bimbingan itu mencoba untuk mensubmit karya bimbingan kami ke jurnalnya Bu Yayi. Matur nuwun kesempatannya ya nanti silakan direview begitu. Oke, gitu. Nah, ini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, jadi kita harus tadi ya, Tridharmanya kan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Latar belakangnya bagaimana sih? Kita mau menulis itu tentunya kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu ya. Kita identifikasi, tadi diterangkan oleh Prof. Bandi ya, kalau mau nulis tata laksananya boleh, manifestasi klinisnya boleh. Jadi misalnya kalau adik-adik menulis ya
kasus yang terbanyak, misalnya adiksi gadget begitu ya, atau adiksi gawe. Nah, mungkin temanmu ada yang menulis tentang ini ya, pengaruh pola asuh terhadap kecanduan gawai. Yang satunya menulis tentang modifikasi perilaku pada kecanduan gawai. Ya, yang satunya faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan gawai di era C. Nah, misalnya seperti itu. Jadi satu kasus itu bisa menjadi berbagai macam tulisan. Ya, tentu saja tulisan itu harus diparafrase, enggak sama persis copy paste. Gitu ya. Nah, itu namanya setelah kita mengetahui kebutuhan data, lalu kita menyusun strategi kan, penelusuran data. Misalnya kalau kita bersama psikiatri, psikologi kan lewat anamnesis ya, terus kemudian heteroanamnesis, mungkin lewat kunjungan rumah, begitu ya, kunjungan ke kantor, begitu. Nah, yang terakhir, yang penting ya, sebelum kita melakukan evaluasi, supaya nggak bingung, kita tentukan keywords-nya dulu. Misalnya tadi, modifikasi perilaku, internet adiksi, ya, tata laksana. Atau kalau ini apa eh, faktor-faktor yang memengaruhi apa adiksi gadget, koma remaja. Jadi keywords itu kan minimal 3 ya. Kalau di UNER itu sesuai dengan SDGs. Nah, nanti kalau di BM tentunya ada apa kesesuaian atau ketentuan tersendiri. Nah, mudah bukan menulis suatu artikel, jadi tidak usah khawatir dulu nulisnya apa ya, nanti bagaimana ya. Jadi seperti tugas adik-adik itu ya. Misalnya menyusun eh, tesis itu kan ada aturan-aturannya. Bab satu apa yang ditulis, bab 2 apa, bab 3. Nah, adik-adik nanti juga seperti itu kalau mau menulis ya. Intinya itu apa biasanya imrat. Jadi pendahuluan ya, kedua metode, ketiga biasanya itu apanya namanya penemuan data-data lalu diskusi sebelum ringkasan atau simpulan. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya itu walaupun dikatakan oh kalau case series atau survei proseksional itu kalau hierarkinya kan yang tertinggi itu systematic review ya. Tetapi itu bukan hal yang jelek kalau kita nulis case series. Karena case series, case study itu merupakan hal-hal yang menarik dan mungkin kasus yang Anda jumpai itu langka loh, tidak ada eh, di apa di departemen lain atau di daerah lain gitu ya. Nah, ini kita belajar dulu menyusun eh, susunannya gitu. Apa dikatakan lemah itu sebenarnya bukan karena jelek, karena kalau semakin tinggi itu kan data-data yang kita ambil itu semakin beragam gitu sebenarnya. Terus juga kita perlu tadi yang dikatakan informed consent, information co-consent itu kalau studi kasus mungkin bisa ditanyakan ya, lisan terus nanti berupa apa lisan jadi tidak usah menulis ke apa mengurus izin ke suatu instansi seperti kalau adik-adik melakukan penelitian yang besok akan dibahas lebih detail lagi gitu ya. Nah, ini akan membuka wawasan ya, semoga membuka wawasan adik-adik semuanya. Nah, seperti dijelaskan oleh Prof. Bandi tadi, memang laporan kasus itu sering kita gunakan dalam bidang kesehatan ya. Dalam hal ini kesehatan itu nggak hanya fisik aja ya, mental ya. Kita akan belajar psikologi, organisasi ya. Nah, ini dari sudut pandang mana? Tadi juga bisa dari segi sosial. Jadi laporan kasus itu bisa bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Kuantitatif itu kalau data-data ya pengolahan data-data tadi. Nah, itu kita lihat yang menarik apa sih? Seperti tadi kalau ini apa adiksi internet. Apakah faktor-faktornya? Apakah pengaruh teman? Apakah kondisi mentalnya? Begitu ya. Apakah faktor pendukung ya? Karena ada faktor penguat, faktor yang membuat predisposisi seseorang menjadi perilakunya seperti itu. Ya. Jadi ada proses sosial yang terjadi, peristiwa konkret atau berdasarkan pengalaman.
Nah, jenis case report itu ada teaching case. Kalau teaching itu kan untuk pembelajaran, ya. Jadi teaching case itu yaitu untuk suatu pembelajaran bisa berupa ilustrasi atau studi kasus. Kalau case history mungkin pengumpulan ya, pengumpulan data-data gitu. Kalau casework itu berupa manajemen perawatan pasien atau populasi. Nah, sekarang menginjak langkah selanjutnya. Bagaimanakah langkah-langkah untuk menulis laporan kasus yang efektif, efisien, gitu ya? Nah, kita perlu identifikasi kategori laporan kasus yang akan Anda tulis. Adakah hubungan tak terduga antara gangguan atau gejala yang timbul? Juga kedua, peristiwa yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi ini novelty-nya ini. Dalam perjalanan mengamati atau melakukan follow up terhadap klien. Soalnya tadi kalau diksi internet ini yang ceritanya dari pasien saja ya, dari klien Anda. Ternyata oh setelah digali begitu, loh ada permasalahan di luar ya, eksternal case yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yang ketiga, temuan yang memberi hasil baru pada kemungkinan patogenesis gangguan atau adakah efek samping ya, dari perlakuan yang kita berikan. Nah, seperti disebutkan tadi enak kalau pemateri kedua, sudah diterangkan tadi ya oleh pemateri pertama, Subandi tadi kan, fiturnya unik dan langka dan pendekatan terapeutik yang sesuai kuantitatif dari struktur anatomi eh, makalah yang akan Anda susun tadi. Nah, jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud scope yaitu pemilihan zona disesuaikan dengan laporan kasus Anda. Nah, jadi kalau kasus-kasus yang menarik itu tentunya sesuai dengan jurnal ini dan juga mungkin nanti jurnal psikiatri Surabaya ya. Terus yang penting kita juga harus mengetahui format dasarnya bagaimana. Karena suatu jurnal dengan jurnal yang lain itu tentu saja berbeda ya. Seperti adik-adik menulis tesis begitu ya. Itu kan beda. Oh, di BM beda, di UNS beda, di UNER beda. Begitu. Kalau kita mengikuti, misalnya mengikuti kaidah-kaidah saat kita SMA, ya tentu saja oleh pembimbing akan dicoret. Tapi kalau kita menyesuaikan, nah nanti akan lebih mudah untuk di ACC dan segera ujian. Gambarannya seperti itu. Kita tadi ya, kita kembalikan tadi ke yang awal supaya nggak bingung tadi, supaya memudahkan mengingat. Pertama, identifikasi. Kedua, strategi penelusuran informasi. Belum kita menentukan kata kunci yang tepat dan akhirnya melakukan evaluasi. Susunan penulisan laporan kasus secara umum. Ini maksudnya di manuskrip itu ya. Biasanya kita menyusun abstrak, itu ada batasannya 250 word, ada yang 300, ada yang 200, begitu ya. Dan tentukan keywords-nya. Keywords itu biasanya minimal 3. Ilustrasi kasus, biasanya mencakup identifikasi pasien, tapi yang harus digarisbawahi yaitu identitas pasien, nama, alamat itu bersifat rahasia ya, jadi tidak boleh ditulis supaya tidak menimbulkan komplain. Karena itu bersifat rahasia, makanya kita harus meminta izin. Juga ada riwayat medis, analisa hasil tes, mungkin hasil tes psikologinya bagaimana, rencana dan analisa yang tepat. Sebelum kita menegakkan diagnosis atau untuk memperluas diskusi, bisa kita tambahkan diferensial diagnosa ya atau diagnosa banding.
Nah, yang baik kita juga membahas epidemiologi, patofisiologi, tata laksananya bagaimana secara ringkas, kemudian kita buat suatu diskusi sebelum kita menentukan simpulan atau ringkasnya. Mulai menulis pelan-pelan, terus, ya. Kalau menulis, jadi kita memperhatikan tadi garis besar yang akan kita tulis. Pencarian literatur sebaiknya yang terbaru ya, batasannya mungkin sekitar 10 tahun gitu. Kasusnya lama nggak apa-apa, tapi nanti diolah referensinya tuh menggunakan yang terbaru. Gitu ya. Nah, kita kumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut, ya, menggunakan catatan sejarah, temuan pemeriksaan, hasil penyelidikan atau pemeriksaan dengan tanggal dan follow up. Dan kita setiap setiap hari kan menulis ya, kalau diberi pasien atau klien kan kita tulis, ya. Kemudian gunakan salinan dalam mencatat hasil pemeriksaan penunjang, jadi diringkas. Oh, hasil MMPE-nya seperti ini, MCMI seperti ini, profil kepribadian seperti ini. Pastikan riwayatnya dan tanggal pemeriksaan itu memang benar-benar. Jangan sampai kebalik-balik. Jadi kita harus rajin mencatat. Untuk isi laporan kasus bagaimana itu? Tulis secara singkat temuan positif dan negatif yang penting dan relevan. Lalu tata laksana dan kondisi setelah tata laksana. Dalam PPG perjabatan kali. Bocor ya. Ya, tolong di mute ya. Ya. Pertama kita tentu saja menulis pendahuluannya. Kita tuliskan sumber masalah, jadi das, solen, dan dasim. Sesuai jangan antara masalah dan ini loh, kenyataan di lapangan itu apa. Terus hubungannya itu bagaimana. Ini kita juga bisa mulai memasukkan referensi-referensi yang sesuai ya. Nah, tekankan keunikan kasus Anda, gitu ya. Bedanya ya supaya nanti ini ya sebelum masuk ke reviewer, wah editornya dan ini kok menarik ini ya, rupanya. Judulnya kita buat yang menarik. Kemudian mengenai data dan deskripsi kasus itu harus diurutkan secara kronologis. Ya, hasil wawancara psikologi yang terstruktur dan pemeriksaan penunjang yang sesuai, tidak usah terlalu banyak semua dimasukkan. Karena ini kan jurnalnya psikologi. Jadi penjelasan dalam istilah teknis itu yang lazim dan dipahami oleh teman-teman atau sejali. Komunikasi dalam bidang psikologi biasanya menggunakan pendekatan apa yang bersama dengan kami American Psychological Association. Berikutnya diskusi dan simpulan kan setelah kita susun runtut bagaimana awalnya terus terjadinya ini dilakukan terapi hasilnya demikian ya di tengah-tengah nanti ada yang tak terduga tadi. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi. Adapun eh, kepentingan untuk menuliskan laporan kasus ini adalah sebagai berikut. Ya, memang ini telah dibahas oleh penulis sebelumnya. Namun pembedanya adalah sebagai berikut. Ya, jadi hal yang paling penting untuk catat adalah bahwa apa namanya diskusimu itu adalah hal yang baru, gitu ya. Terus mungkin yang baru tuh gimana, Bu? Ya, mungkin ini ya, masanya baru, tempatnya baru, metodenya yang kita pakai juga baru, berarti kan berbeda kan? Nah, itu nanti tentunya hasilnya akan berbeda pula. Sehingga, oh ternyata kalau pendekatannya dengan modifikasi perilaku misalnya ya, dengan psikoterapi, psikodinamik itu beda loh. Ya, terus apa misalnya kasusnya oh pada anak-anak dan remaja itu ternyata kok beda ya kalau saya tulis ini ya. Kalau itu apa subjeknya itu orang tua gitu ya. Dari pendidikannya beda ya ternyata. Jadi
pembedanya tuh sangat banyak. Jadi nggak usah khawatir kalau aduh nulis apa ya sudah ditulis teman. Biasanya saya sering di WA adik-adik seperti itu. Dokter, saya ini menulis apa ya? Saya bingung. Sebetulnya nggak usah bingung ya. Kalau teman Anda menulis, oh dari segi patofisiologinya, Anda menulis dari faktor-faktornya, misalnya begitu ya. Kalau tadi tata laksana, oh yang lain kok. Tentang ini ya, tata laksananya keluarga, bukan ke subjeknya, gitu. Jadi beda. Nah, referensi, nah ini yang sering ya, referensi dan pemformatan itu dilihat guideline for authors. Sesuaikanlah gaya penulisan referensi yang dibutuhkan. Disesuaikan dengan jurnal yang akan Anda tuju. Yang dituju itu jurnal yang mana. Ya, jadi misalnya menulis nanti oh di makalah Anda Vancouver, tapi yang di apa di jurnal yang dituju mintanya Harvard ya kita rubah karena adik-adik sudah pandai Mendeley itu ya tinggal berubah. Tidak usah susah-susah seperti dulu kan harus manual. Nah, ini salah satu contoh untuk pembuka sebelum kita nanti akan saya contohkan kalau waktunya cukup bagaimana mencari di jurnal yang diperlukan. Kalau ini secara umum, karena luaran yang di apa disyaratkan kan biasanya jurnal bereputasi ya. Ya, jadi Anda nanti bisa klik link ini. Kemudian pilihlah metode pencarian. Bisa sesuai subjek areanya, title atau judulnya, mau publishernya, atau bagaimana. Ya, terserah. Ya, pilih yang sesuai subjek atau judul. Jelas ya, dari sini. Ternyata mudah, bukan? Lalu kita cari nih, klik. Ini kita cari nih, psikologi. Applied psychology, atau clinical psychology, atau psychiatry and mental health karena kita akan hampir sama nih bidangnya ya. Kita klik. Sesudah itu kita nanti dapat banyak nih ya. Nah, atau mau yang ini mencari seperti ini ya. Kita ingin yang ini kuartil pertama. Nanti keluarnya seperti ini. Itu nggak wis baru pertama kali nyoba kuartil 4 nggak apa-apa ya. Jadi sesuaikan kebutuhan Anda. Nah, ini kalau mencari ranking jurnal, biasanya kalau adik-adik sudah menulis, ini kan jurnalnya bagus nih, Cinta 3. Aku ingin deh sekali-sekali cari ini, apa menulis fokus, ranking jurnalnya yang mana. Ini ya, klik Imago JR. Ya, kalau jurnal nasional bereputasi sudah ada. Dengan metode ranking S1 sampai senang. Ini klik Sinta stekblin.id ya, nanti akan dibagikan juga nih slide. Jelas bukan? Sangat mudah kalau era digital seperti ini. Kita cari yang open access, ya. Terus integrator dan kita klik. Nah, ini open access ketika di samping nama jurnal ada tanda seperti ini. Itu berarti dia open access ya. Jadi nggak usah lama-lama. Oh, tanda nih. Nah, itu open access. Jadi kalau open access artinya karya kita tuh bisa disitasi gitu, oleh orang lain dengan mudah. Hmm, ini misalnya ya, kalau melihat indeks, ini salah satu contoh aja ya. Kuartil-kuartilnya itu penyegaran adik-adik supaya semangat dalam menulis. Ini contoh-contohnya ya. Ini free ya. Nah, kadang-kadang itu yang sedih sudah menulis, madu ternyata predator. Jadi karya kita kan tidak diakui karena predator.
Kita cari dulu predatory jurnal ini caranya nyari seperti ini ya, ada link-linknya nanti bagikan ya. Terus ini apa yang diwaspadai ya, potensial predator ini juga ada. Wah, sekarang ini pabrik. Tapi nanti tiba-tiba predator biasanya menangis ya saat kelulusan nggak jadi lulus karena predator yang ditarik di dunia seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh jurnal yang tidak masuk dalam predator. Ini supaya jelas ya, 5 hal penting yang harus diperhatikan ketika mencari sebuah jurnal sebagai tujuan publikasi sekali lagi tujuannya dan skop ya skopnya misalnya psikologi ya kita pilih yang gitu ya terus abstracting dan indexing ya. Nah ini juga selalu ada kok guideline for untuk perhatikan ya untuk itu juga kita perlu memperhatikan nomor 4 berapa kali jurnalnya terbit dalam setahun dan biaya publikasi apakah sesuai ya dengan kita nanti milih-milih yang apanya eh, kuartilnya tinggi ternyata sangat tinggi nah, jadi memberatkan sini ya kalau di Surabaya ini ada jurnal psikiatri Surabaya juga ada guideline for motor ya untuk submit nanti kalau kita saling bertukar jurnal ya bisa bertukar manuskrip jadi bisa ke link kami ya ini juga sama dengan jurnalnya di UGM tadi juga Sinta juga sudah terindeks di UAC, EBSCO gitu ya, dan juga free. Ini ya, sama kan dengan Gajah Mada Journal of Professional Psychology. Nah, di sini kan juga sama ya, ada instruction for author, ya, selalu ada. Terus ini juga guideline reviewernya gimana, review prosesnya bagaimana, editorial boardnya juga ada. Jadi selalu apa? Kalau adik-adik mau memasukkan itu diklik dulu pelan-pelan ya. Ketika mau submission itu baca terlebih dahulu. Ya. Nah, ini berikutnya. Tadi kok bisa ya? Jurnalnya itu bagus-bagus loh. Saya sudah partil 3 kok discontinue. Oh, korek. Ya, bahasa ini. Ya, ya. Surabaya ini. Apa sih kok discontinue? Ya, ini kinerjanya ternyata buruk. Ya, terus ada kekhawatiran tentang proses publikasi jurnal dari keluhan resmi pengguna Scopus. Atau tidak wajar ya, atau masukan dari content selection and advisory board. Jadi jurnal itu setiap saat itu kita juga diakreditasi ya. Seperti jurnal kami juga diakreditasi nih menuju Sintaguna dan Scopus. Jadi setiap saat itu juga dinilai ya. Jadi nggak usah khawatir tadi kalau masuk di apa jurnal ini tadi ya jurnal Gajah Mada Gama JPP nah, itu kan karena chief editornya Yai yang handal jadi pasti nanti tidak di discontinue malah barangkali nanti adik sedang submit tiba-tiba sudah ke Sinta 2 atau alhamdulillah kok kalau bisa Scopus jadi karyanya adik-adik bisa dicitasi oleh orang banyak ya. Nah, ini Scopus review. Misalnya ada Scopus oleh sumber-sumbernya bagaimana ya. Kita melihat profil autornya itu bagaimana. Nah, ini ya,
Nggak usah khawatir kalau tadi ke klik itu nanti bisa tahu, oh jurnal ini apa namanya sudah di dalam ini ya, tiba-tiba nanti apa namanya masuk dalam predatory atau tidak. Nah, sebaiknya jurnal-jurnal yang masuk dalam ini list ini dihindari ya. Ini pertanyaan yang sering timbul. Saat mencari jurnal yang katanya terindeks Scopus kok nggak ketemu ya. Ini yang harus dilakukan cek pada sumber list Scopus di bagian accepted title-nya. Ya, mungkin lagi proses ini. Betul. Jurnalnya discontinue nih. Bagaimana selanjutnya? Ya, ini kalau citasinya itu kalau nggak ada citasi selama 5 tahun terakhir ya, atau ini ya, sampelnya tuh set skornya kok turun terus ya, waspada turun terus. Atau dokumen ini ya yang dipublish itu loh, loh kok ini ya semakin sedikit. Terus itu ngeceknya di mana di Imago CR. Nah, ini. Masa kok grafiknya fluktuatif ya, ini bener loh, grafiknya kok naik turun nggak karuan ya. Atau websitenya tuh susah diakses. Di sini minim informasi ya. Hmm. Fokus tapi kok sukar ya. Nah, kita lihat juga discussion pada web streaming. Biasanya bisa terlihat apakah jurnal bermasalah. Apakah jurnal yang discontinue itu selalu predator? Ya belum tentu. Mungkin ada keluhan terkait isu publikasi atau keluhan-keluhan yang lain. Ya, misalnya ya, contoh keluhan-keluhan. Nah, ini kalau jurnal-jurnal yang mempunyai reputasi baik, mungkin Gama JPP juga kalau dilihat itu ini skornya juga meningkat begini ya. Nah, kalau adik-adik ini semua atau teman-teman semua sudah disediakan jurnal, silakan sering-sering membuka jurnal kita ya. Gama JPP tadi sering dibuka, terus kalau perlu disitasi supaya skornya itu naik. Nah, kalau naik nanti adik-adik atau teman-teman semua ini akan ya menikmati keberuntungan ya. Karena kalau cintanya naik atau masuk Scopus kan karya Anda semua ini bisa dinikmati oleh dunia internasional. Ya, di sini contoh persiapan dan tahapan submit jurnal. Nanti juga kalau waktunya cukup saya contohkan submit jurnal ke kami PPL. Pertama, buatlah akun. Cukup satu penulis tiap artikel. Ya, akun apa gitu buat akun first author atau corresponding author. Nah, setelah membuat akun itu ya jangan lupa melakukan proofread. Proofread itu apa? Proofread itu yaitu peninjauan kembali tulisan-tulisan kita ya. Itu nanti dibaca kembali. Apakah ejaan-ejaannya itu sudah sesuai, tanda-tanda titik komanya sudah sesuai, konsistensi penulisannya apakah sudah sesuai, tanda bahasanya, tanda bacanya sudah sesuai, ya gaya bahasanya, pemenggalan kata-katanya, gitu ya. Dan beberapa jurnal memang memiliki ketentuan untuk proofread. Selain itu juga dicek Turnitin. Maksimal Turnitin itu similarity. Ya. Jadi tulisan itu harus diparafrase supaya tidak sama. Biasanya maksimal 20%. Tentunya lebih kecil lebih baik. Nah, setelah itu
Jangan lupa menyesuaikan template. Template-nya harus sesuai. Ceklah guideline for authors. Siapkan data author yang meliputi nama lengkap, afiliasinya harus baik dan benar, alamat email untuk korespondensi. Adik-adik bisa nih kalau membuat Orchid ID nanti di slide berikut kita ajarkan. Atau kalau sudah punya Scopus ID ya bagus ya. Alamat itu beberapa minta nomor P ya, opsional, nggak usah alamat lengkap gitu. Dokumen tambahan sesuai ketentuan jurnal. Ada jurnal itu yang ini ya, kalau tabulasi datanya itu terpisah. Ada yang minta jadi satu, jadi kita perhatikan betul-betul. Kalau ini kita perhatikan, insya Allah biasanya di review 2-3 kali gitu, terus kita bisa tulis. Perhatikan benar-benar guideline co-author harus dibaca dengan seksama begitu ya. Karena kalau tidak sesuai, itu kemungkinan akan di reject. Nah, di sini perhatikan betul-betul bahasanya, fontnya, penulisan tabelnya itu terbuka atau tertutup, penulisan gambarnya itu bagaimana, fontnya ya jangan lupa. Ya, nanti. Terus email tuh harus sering-sering dibuka ya, terutama yang untuk corresponding supaya kita cepat. Kalau enggak nanti, wah, kok enggak gini sih, enggak direspon, padahal sudah direspon. Ya. Sebelumnya kita pastikan kelengkapannya dulu, ya. Nah, ini beberapa contoh proofreading service yang profesional. Tapi biasanya di universitas juga disediakan. Ini ya caranya setelah membuat akun, login dan cari bagian submission. Kan kita menulis kita ya, email address-nya ya, terus biasanya diulang lagi supaya nggak keliru. Gitu. Ingat ya, ingat tahapan masing-masing jurnal belum beda. Ya. Mulai submit contohnya kalau saya mulai submit seperti ini. Kita ikuti saja. Oh, diminta nulis nama, tadi kan sudah ya. Alamat email, terus ini institusinya, departemennya, ya, dan sebagainya. Pun itu kan nggak selalu. Biasanya saya kosongkan. Nah, perhatikan submission checklistnya. Ya, ini untuk mencegah duplikasi jurnal. Jadi memang yang Anda submit itu belum pernah disubmit ke jurnal lain atau dipublikasikan ke jurnal lain. Gitu. Supaya tidak apa, tidak ada duplikasi jurnal gitu. Terus ada apa yang lain harus sesuai. Terus Anda harus bersedia nanti kalau di review. Sekali lagi perhatikan jenis file, ukuran file, barulah di-upload. Jangan lupa setelah ngupload save and continue. Klik apa upload nanti lupa save dan continue. Ya. Nah, beberapa jurnal ini juga meminta authorship statement. Itu nanti dibaca. Ya. Nah, ini tadi seseorang ya, kadang kan eh, punya kontribusi nih, tapi tidak ikut menulis, cuma berkontribusi. Tapi kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, ya ditulis acknowledgement gitu ya. Siapa saja yang ditulis, mungkin kan ada yang
menulis, ada yang mengumpulkan data, ada yang menganalisa statistiknya, ya itu kita tulis. Tentunya sesuai kesepakatan. Nanti kalau nggak sesuai kesepakatan, kita tulis biasanya ada yang protes kok nama saya tiba-tiba dicantumkan. Seseorang dikatakan menjadi autor jika memiliki kontribusi sebagai berikut, ya. Nanti bisa dibaca. Loh, kok direvisi begitu? Revisi ya kita lakukan seperti ujian itu ya. Ini diperbaiki tesesnya atau skripsinya kita perbaiki. Beri tanda pada manuskrip yang telah direvisi. Ya, ini saya contohkan, saya kasih kuning-kuning supaya nanti memudahkan reviewer ya. Terus siapkan file terpisah yang berisi detail respon. Nah, ingat, submit revisi itu jangan seperti tadi ya, submission. Nanti ada langkah-langkahnya. Nggak sama ini nanti kalau salah, jadinya salah juga ya. Submit revisinya itu cek langkahnya pada sini. Kalau di reject itu belum tentu jelek deh. Mungkin ada adik salah skopnya gitu ya. Misalnya menulis case report, padahal itu nggak menerima case report, bisa di reject atau skopnya itu loh biokimia misalnya, atau matematika, adik masukkan di situ ya pasti di reject. Kalau di reject nggak apa-apa, kita perbaiki submit ke jurnal yang lain, tidak usah kecewa, tidak usah terus putus asa, burn out ya. Saya ini nggak bisa menulis tidak ya. Berkali semakin banyak di reject berarti Anda akan semakin banyak menulis. Kunci sukses kan adalah apa? Ketekunan dan kecermatan kita kan. Ini ID untuk peneliti. Kita buat profil dan daftar publikasi. Fungsinya melihat, melacak, dan mengukur jumlah citasi, mengetahui jaringan citasi, dan mengetahui jaringan kolaborasi. Ini tadi yang saya janjikan, kalau adik mau membuat Orchid ID, itu supaya adik itu dikenal gitu loh. Mengenal unik untuk peneliti internasional itu, adik membuat ini, Orchid ID. Karena gampang buatnya dan gratis. Ya. Kunjungilah link tersebut, link ini klik, ya, lalu klik sign in. Kemudian klik pada link register. Melengkapi data-data seperti tadi loh. Kalau kita mau apa submit tadi, beri tanda cek pada opsi terms of use. Kemudian klik register dan buka inbox email Anda untuk melakukan konfirmasi. Setelah konfirmasi, maka silakan login dan lengkapilah data-data Anda sesuai dengan yang diminta. Nah, setelah itu konfirmasi. Ya. Nah, kalau karya-karya kita sudah banyak dan kita ingin membentuk jejaring, maka lakukanlah promosi lewat ResearchGate. ResearchGate ini didirikan tahun 2008 oleh sebuah jaringan profesional yang paling menonjol bagi ilmuwan dan peneliti, di mana ResearchGate.net ini merupakan ruang media sosial bagi para peneliti agar penelitian mereka itu dapat terbaca oleh komunitas peneliti secara global. Isinya bermacam-macam, bisa penelitian, bisa case report Anda. Karena kalau apa suatu kasus itu diikuti terus kan bisa nanti berupa penelitian kualitatif juga bukan? Setiap peneliti dari bidang studi manapun dapat dengan bebas menciptakan profil peneliti ya dan
mengunggah maksudnya, bukan menggugah, ya. Mengunggah makalahnya untuk diseminasi ke seluruh dunia karena yang buka ke semua. Nah, di sini di researchgate.net itu untuk visibilitas penelitian, tambahkan publikasi, akses lebih banyak dan menjadikan riset terlihat. Biasanya kalau sudah ada itu juga otomatis loh karya kita itu saya sering tahunya dari ResearchGate juga loh. Karyaku sudah publish, saya nggak mengikuti ya dari bimbingan-bimbingan kami itu biasanya juga mereka kan proaktif. Terus ini juga fungsinya menghubungkan dan berkolaborasi. Jadi kita bisa terhubung dengan rekan kerja, rekan sejawat, rekan penulis, hanya bisa kita invite. Misalnya kalau ya, misalnya penulis pertama nih, kedua Ida, kedua Tuti, nah namanya sudah masuk sedikit. Ida sama Tutiknya belum kita add. Gitu. Terus statistik dan metrik, ini memperoleh statistik tampilan, unduhan, dan kutipan penelitian. Jadi bisa kita sampilkan terus tabel-tabelnya. Gitu. Kita nanti akan ditanya, atau kita boleh mengajukan pertanyaan. Menarik bukan? Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan penulis-penulis di seluruh dunia. Dan kita bisa menjalin network dengan bidang seminat. Nah, ResearchGate metrik itu ada skor RG. Skor RG itu apa? Yaitu metrik yang mengukur reputasi ilmiah berdasarkan bagaimana semua penelitian dapat diterima oleh rekan sebidangnya, yang merupakan gabungan indikator berdasarkan statistik yang terkait dengan publikasi, pertanyaan, jawaban, dan pengikut. Jadi semakin aktif ya, nanti research gate score-nya akan semakin tinggi. Itu berupa kombinasi publikasi, pertanyaan dan jawaban, dan jumlah pengikut makin banyak, nanti research gate-nya makin tinggi. Nah, berikut adalah jurnal kami ya, Jurnal Psikiatri Surabaya. Ini bisa yang mau submit, kami juga menerima case report, case series, literatur review pun juga silakan disubmit ke sini. Apalagi kalau penelitian. Ya. Nah, karena ini open sufficient ya, fokus dan skopnya itu kesehatan mental, psikiatri dan psikologi, psychological well-being ya. Di sini kan ada kan case report. Ini contoh-contoh tampilannya. Itu. Nah, ini kalau mau submit ini ke Gajah Mada Journal of Professional Psychology. Ini teman-teman semuanya patut berbangga nih. Sudah disediakan ya Gajah Mada Journal jadi GMCPP ya singkatannya itu kalau mau submit kan harus tentu saja caranya begini seperti saya janjikan ya ternyata terima kasih ya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Adik-adik buat akun dulu ya kalau membuka begini ya. Ini kan fokus dan skopnya tentu sesuai kan. Ada instruction for author dibaca ya. Terus nanti adik-adik bisa baca ini buat jurnal semuanya ya. Sebelum submission tuh baca baik-baik instructionnya. Kemudian kita ini klik profilnya username. Nah ini kan disuruh apa nih lowercase letter ya diturutin ya username passwordnya tuh supaya unik gitu loh maksudnya terus nggak semuanya bisa buka terus adik-adik nah ini sama kan seperti tadi namanya afiliasi emailnya ingat emailnya harus aktif walaupun aktif tapi kalau tidak sering ditengok nah, juga nggak habis ya tengok-tengok jadinya wajib aja ya ini tampilannya submit manuskripnya new submission ya lalu step awal starting to submission sama kan
Keren kan? Gajah Mada Journal of ini Gamma JPP keren kan? Sama dengan Jurnal Scopus lah. Ini juga melatih adik-adik nanti. Kalau sudah terbiasa menulis di sini, terbiasa di review, nanti akan selanjutnya bisa masuk ke Scopus ya. Atau yang lain, berreputasi yang lain, nggak Scopus juga boleh. Jadi Gamma JPP ini bagus sekali, cukup detail cara-caranya ini ya. Cukup detail semuanya, adik-adik juga boleh memberikan komen kode auditor. Ya, nah ini caranya submit kan sama ya, pilih, jangan salah nanti yang di mau diupload salah, yang makalahnya nggak boleh salah, kemudian save and continue. Tentu saja mas ya ukurannya harus sesuai ya. Nanti kalau nah, ini berikutnya seperti saya contohkan. Ini saya mencoba, ini bimbingan saya ya. Tadi kan ada pertanyaan nih, apakah sampai selesai kalau menulis? Nah, ini saya mencontohkan menulis tentang ini gejala pada anak hiperaktif itu loh kan bisa depresi. Jadi komorbiditas. Komorbiditas artinya gangguan yang sama gitu loh. Dan sama-sama terapi, belum sampai terapi. Nah, ini saya coba ya. Terus submitnya kapan? Kemarin saya mencoba jam 8 itu ya nanti ada tulisannya ini buktinya kalau sudah submit ya itu. Nah, ini nanti ya urutannya begini. Nah, masih ada pengantar ya ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, referensinya kalau bisa itu yang apa namanya yang terbaru ya 10 tahun terakhir. Nah, ini melihat status manuskrip ini saya setelah setelah submit saya ini ngintip ini. Oh, status itu itu. Sekian penyajian dari saya. Semoga manfaat. Mungkin boleh tambah sedikit, Bu. Iya, dok, Boleh ya? silakan. Ya, saya hanya mencontohkan ini ya. Ini bagaimana sih asal muasalnya kok Dokter Yunia sih berani-berani menulis si Gamma JPP. Ya, itu karena menarik kan. Nah, saya kan di WA nih sama teman. Kok WA-nya nih rasanya sebenarnya nih menarik ya. Saya ingin ini. Nah, ini caranya kan kalau kita ini ya di klinik kan kita mesti membuat status ya. Ini gimana ya caranya Mbak? Hmm. Kan kita mesti membuat case report ya. Oh, ini di tempat lain. Saya nggak bisa. Contohnya nggak saya ingin. Ini sebetulnya saya ingin mencontohkan awalnya tuh dari kasus biasa lalu kita publish gitu. Coba saya cari bentar ya Bu ya. Ya, baik, dok. Nah, teman-teman ini juga sudah ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalau masih ada yang ditanyakan, nanti saya bacakan. Dokter. Yes. Ini juga suatu contoh adik-adik. Belum tentu nanti jurnal saya itu diterima juga ya oleh Bu Yayi dan tim. Kan sebelum ke reviewer kan ke editor dulu ya. Apakah sudah sesuai atau belum. Ini dari tugas harian teman-teman semuanya loh. Kan kita biasanya disuruh membuat nih case report ya. Nah, daripada tersimpan di perpustakaan ya kita coba submit. Gitu. Ini awalnya susunannya belum sesuai ya. Lalu kita coba. Kita ngintip tadi, saya buka Gamma JPP lalu kita sesuaikan susunannya. Kan betul kan pertama abstraknya dulu. Itu tulis nama autornya. Ya. Terus sertakan email yang bisa untuk apa namanya? Untuk korespondensi. Ya. Terus afiliasinya. Gitu. Abstrak.
terus introduction-nya. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Sebelum yang lain. Ini, ya. Ini. Nah, IMRAT kan, betul kan? Introduction, metode, ya. Lalu kan case-nya bagaimana, lalu discussion-nya. Ya. Ini sebagai gambaran gitu. Discussion-nya seperti ini. Nah, sebelum conclusion ya. Ini karena saya buru-buru nih, nanti perlu dilengkapi nih, nanti akan kami perbaiki mengenai tadi yang ditanyakan izin itu ya. Nah, ini yang menarik kita juga bisa mensitasi nih karya-karya kita sendiri atau karya-karya dosennya. Nah, adik-adik atau teman-teman semua ya, karya-karya dosen kita Gajah Mada sebaiknya disitasi nih sebanyak-banyaknya supaya karya kita bisa dibaca oleh orang luar. Sekian penyajian saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Penyanyi Terima kasih banyak, baik. Dokter Matur nuwun Yunia. sangat kok diberi kesempatan menyampaikan materi. Iya, nah ini banyak sekali juga yang Baik. sudah ingin bertanya, Dok. Jadi saya izin untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat. Yang pertama ada dari Saudara Mariana Wijaya. Presentasi yang sangat jelas dan bermanfaat. Yang saya tanyakan, apakah pemilihan sitasi atau referensi memiliki pengaruh bagi para reviewer untuk bisa menerima jurnal yang kita tulis? Semisal, semakin banyak kita menambahkan referensi dari jurnal yang terindeks Scopus atau menyisir referensi terbaru maksimal 5 tahun terakhir, apakah ada pengaruhnya, ya, Dok? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik dan saya juga saat belajar pertama kali menulis itu kok ini dicek ya. Saya coba yang mensitasi karya daripada jurnal yang saya submit itu. Rupanya itu juga menarik minat ini, reviewernya. Jadi jangan lupa nanti mensitasi Gamma JPP begitu ya, satu atau dua. Selain tentunya referensi yang terbaru. Kalau referensi terbaru itu sesuai dengan ketentuan dari jurnal tersebut ya Bu Yayi. Kalau di sana bagaimana? Kalau di tempat kami 10 tahun terakhir. Cuman kalau psikologi, psikiatri itu kadang kan textbooknya juga lama. Itu nggak apa-apa asal nggak lebih 5%. Masa nggak boleh begitu ya, boleh-boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak. Ini rupanya yang tanya udah biasa menulis ya, Bu Yayi. Ya, Ya, nampaknya begitu. hebat ini yang Baik. yang bertanya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Nikia SRA. CSAB itu apakah forum atau akreditasi yang semacam apa ya, Dok? Lalu saya pernah publish ke Scopus masuk Q4, Ya. beberapa bulan kemudian ternyata discontinued. Dah apa yang harus dilakukan buat ternyata jurnalnya discontinued? Iya. Discontinue tuh kadang kita sedih ya, aduh. Tapi belum tentu predator kan. Kalau Anda ikhlas ya wes masuk jurnal internasional, tapi nggak Scopus gitu ya. Kalau nggak ikhlas ya kita ya gimana itu sudah terlanjur publish ya Dek ya. Kalau terlanjur publish ya kita ikhlaskan. Saya juga Hmm. pernah mengalami hal serupa ya akhirnya buat lagi karena nggak cocok nih untuk laporan kan harus jurnal bereputasi. Tapi begini deh, kalau misalnya discontinue-nya itu ini setelah Anda apa publish itu masih diakui Scopusnya. Gitu. Misalnya ya publishnya itu kan Januari 2024. Lalu discontinue-nya Juli 2024 ya berarti nggak apa-apa, masih bisa itu. Loh, ketika publish kan masih Scopus begitu. Publishnya sih bener Scopus sih Bu, tapi itu tadi beberapa bulan kemudian discontinued. Memang kalau di Guru Scholar ada, Ya, tapi kan jadinya memang sedih ya gitu. Maksudnya udah ya udah kita sedih. Scopus nih, tapi kok tiba-tiba langsung, wah kok nggak ada gitu loh maksudnya. Tapi kalau untuk laporan itu masih diakui, Dek. Jangan nangis dulu. Hmm. Saya pernah seperti itu. Untuk Baik. laporan ya, misalnya untuk laporan ke Bu Yayi ini selaku dosen Anda, pasti diampuni karena pada saat publish, kecuali kalau pada saat submit Scopus, ketika publish discontinue ya itu nangis Anda. Oke. Iya, kalau ketika publish masih
Masih Scopus tuh ya masih keren lah. Paling nggak ada karyanya yang di Scopus kan. Bener. Bagus ini memang GM. Tapi kalau untuk yang tadi kan istilahnya CSAB itu akreditasi ya Bu ya. Itu Iya. maksudnya gimana sih? Maksudnya pihak luar atau kan kebetulan kemarin itu saya presentasinya itu di Malaysia gitu ya. Maksudnya dari reviewer juga sudah oke gitu kan. Iya. Makanya sampai publish itu kan suatu sebuah ya apa Ya. prestasi gitu. Terus tiba-tiba kok itu akhirnya jadi banyak yang mempertanyakan gitu. Bukan predator insya Allah, tapi ya itu tadi jadi penasaran sama dari pihak akreditasinya sendiri gitu Dok. Terima kasih. Ya itu terkait tadi banyak pendapat, banyak keluhan, begitu. Mungkin ada yang ini ya, jurnal yang saya pengalaman itu salah satu jurnal itu bagus awalnya, tapi dia itu kok ini ya, apa lama-lama terlalu reviewnya itu terlalu mudah gitu loh. Asal bayar ini bisa publish ya, akhirnya di discontinue. Makanya pilih ke Gama JPP ini pasti bagus. Saya baca sekali langsung tertarik, menantang saya untuk coba. Nah, bimbingan saya ini submit ke sini gitu. Ya. Baik, terima kasih Jangan dokter. sedih ya sayang ya. Nulis terus itu berarti Anda diminta oleh Gusti Allah untuk rajin-rajin menulis. Nah, itu pesannya dokter kayaknya cocok dengan penanya selanjutnya nih dok dari Bapak Parulis Yagian. Terkait kegagalan berapa kali dalam publish ke beberapa jurnal terindeks Scopus, bagaimana agar bisa memiliki dan membangkitkan motivasi kembali setelah proses tersebut? Karena pada akhirnya banyak di antara mahasiswa yang akhirnya melakukan prokrastinasi, padahal hal tersebut wajib begitu sebagai syarat kelulusan. Mohon tipsnya. Terima kasih. Ya, memang kalau menulis di jurnal Scopus itu banyak tantangannya. Untuk itulah perlunya WS ini kan. Nah, itu perhatikan betul-betul. Kalau apa tidak, kalau langsung di reject itu biasanya bukan makalahnya yang jelek. Biasanya tuh skopnya yang nggak sesuai. Atau penulisannya tadi kurang teliti. Biasanya adik-adik itu kan wis pokoknya ndang submit gitu ya, cepet-cepet submit. Nggak dibaca dulu guideline for authornya bagaimana. Gitu. Itu letaknya tabel aja kalau Anda salah gitu yang pas editornya itu malah langsung di itu aja dicek kalau kalau nggak sesuai skopnya itu begitu. Jadi perhatikan betul-betul guideline for authornya. Kalau itu sudah Anda perhatikan betul-betul dan tetap di reject itu hal yang biasa. Mungkin oh skopnya nggak sesuai. Kadang juga rezekinya loh. Sering kok kita ini ditolak Scopus Q4. Loh, ternyata kok publish di Q2 gitu ya. Oh, lah, memang skopnya salah ya. Jadi aku ditolak gitu. Jadi tidak usah berkecil hati. Tetaplah menulis ya. Karena dengan menulis itu kita juga membuka alam pikiran kita. Kita dengan menulis itu berpikir, bercerita ya. Kita menjadi apa? Hipokampus kita semakin menebal gitu ya. Memori-memori itu akan tersimpan dan kita akan semakin pandai gitu. Dan semakin sabar gitu. Ya, ya. Terima kasih. Semoga menjadi motivasi ya untuk kita semua karena ditolak tuh biasa ya dok ya kalau Ya, kirim biasa. artikel. Ya, baik, nah ini ada pertanyaan lagi dok dari saudara Handi Aulia. Nah kalau untuk menyesuaikan format karena tadi dokter berpesan untuk menyesuaikan format kan beda-beda gitu. Apakah ada cara otomatis atau memang harus manual? Nah, kalau menyesuaikan format tentu saja ya harus ditelateni deh. Nggak bisa klik. Entah kalau pakai AI itu saya belum belajar teman-teman. Kalau saya biasanya juga manual, saya sesuaikan dengan petunjuk-petunjuknya. Tetapi kalau referensi pun, walaupun pakai Mendeley, pakai apa tuh kita tetap harus koreksi loh manualnya. Biasanya tetap nggak rapi gitu. Ada yang hurufnya besar semua, nanti tetap harus perlu ketelitian dan kejelian memang kalau menulis dari pengalaman kami. Begitu. Tidak bisa diserahkan ke ya wes, misalnya ya, oh ya udah saya sudah proofread, ya langsung saya submit saja. Tetap harus kita koreksi kembali. Namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan ya. Terima kasih. Baik.
Baik, jadi memang harus bersabar kalau menulis itu memang harus pelan-pelan. Nah, ada pertanyaan lagi dari Saudara Yamandi. Selamat siang, Dokter Yunias. Apakah menambahkan atau kolaborasi dengan co-author asing pada manuskrip yang kita buat akan meningkatkan probabilitas sebuah karya tulis bisa mendapatkan LOE di jurnal bereputasi? Atau sebaiknya kita hanya mengecek H-index tiap-tiap author yang berkontribusi? Tentunya semakin banyak penulis ya yang bereputasi, karya-karya kita akan apa, lebih mudah diterima kan karena kan dipercaya ya. Autornya itu apa, indeksnya tinggi. Akan tetapi jangan lupa mengemail ya, minta izin pada koautor tersebut. Mohon izin saya tuliskan sebagai koautor. Jangan karena indeksnya tinggi kita tulis. Nanti kalau mereka komplain kita terkena masalah juga. Ya. Nah, ini masih terkait dengan co-author, Dok. Untuk Iya. co-author yang di luar negeri untuk nama terakhir adalah donatur. Apakah benar apabila first author ini mungkin mahasiswa ya, mahasiswa di sini mungkin dia residen. Apakah benar apabila first author adalah residen, co-author nomor dua adalah DPA, dan co-author nomor tiga adalah co-author asing, walaupun posisi penelitian bukan hasil donasi atau pendanaan lembaga asing. Ya, kalau memang adik sebagai peneliti utama, tentunya adik berhak sebagai first author dan pembimbing biasanya sebagai corresponding karena eh, nanti pembimbing itu yang bertanggung jawab penuh terhadap isi penulisan tersebut sehingga harus dikonsultasikan betul-betul ke pembimbing utamanya. Jangan sampai nanti karena halak cuma nulis begini aja kok, terus tanda tangannya kan bisa ya online. Terus nggak usah izin beliau saya tulis nanti kan bangga tulisan saya. Lah ternyata salah tulisan. Jadi tetap harus berkomunikasi. Kalau urutannya biasanya kalau di Universitas Erlangga seperti demikian. Saya kira di UGM juga sama ya, Bu, ya. Kalau kita membimbing ya kita corresponding. Tapi kalau kontribusinya lebih banyak pembimbingnya ya adik mungkin ganti yang corresponding atau co-author kalau hanya ikut saja. Ya, jadi tergantung perannya dan kesepakatan deh yang penting dalam penulisan manuskrip itu ya. Jadi sebelum disubmit itu harus minta izin. Makanya kan ada tanda tangan kan sebelumnya itu ada tangan dari masing-masing yang ada tulis itu. Baik, terima kasih Dokter Yunias, Ibu Bapak peserta sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh raise hand juga kalau ingin bertanya secara langsung. Baik. Baik, jika tidak ada Dokter Yunias, sebelum kita akhiri, barangkali dokter akan menyampaikan beberapa kalimat begitu, Dok, untuk kemudian mendorong teman-teman yang ada di forum ini untuk kemudian juga terus bersemangat dalam mempublikasikan case report terutama. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ya pada Bu Yayi, Mas Ilham, adik-adik peserta dan semua panitia yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan materi yang sekiranya bisa menggugah semangat adik-adik untuk menulis ya, karena menulis itu akan membuka jendela dunia. Dengan menulis, karya-karya kita akan dikenal dan kita juga akan apa pengabdian kepada universitas yang kita cintai ya, di mana kita menimba ilmu di sana kan ya. Terus janganlah cepat putus asa kalau di reject. Oh, kalau di reject itu artinya melatih kita untuk mawas diri gitu ya. Sekalian kita praktek insight oriented therapy. Berarti di, nah, ini aku kurang teliti ya, mungkin skopnya kurang, mungkin penulisanku itu yang tidak sesuai ya, atau memang ini ya, saya harus berlatih menulis lagi gitu. Karena dengan adik-adik menulis, maka nanti 5 tahun ke depan nama adik akan ini ya terkenal di dunia internasional dan cepat-cepat menjadi profesor.
Terima kasih kesempatannya, Bu Yayi. Ya, kalau ada salah kata, mohon maaf teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus yang meriah untuk Dr. Yunias atas sharingnya yang luar biasa. Dan saya akhiri sesi hari ini. Saya kembalikan dulu kepada Mas Imam sebagai MC. Silahkan Mas Imam. Baik, terima kasih kepada Ibu Yayi selaku moderator yang telah memandu acara kita. Terima kasih kepada pemateri Bu Yunias, Pak Bandi yang tadi sudah memberikan kita banyak sekali wawasan tentang publikasi case report. Nah, sebelum itu, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan foto bersama. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, kami persilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kalau sudah semua, kita akan mulai. Jadi di sini ada 5 slide. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu menahan senyumnya selama 5 slide. Baik. Jadi eh, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Nah, terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Yai selaku moderator, kepada pemateri, Bu Yunias dan Pak Bandi. Nah, sebelum kami akhiri, diinformasikan kepada Bapak dan Ibu peserta bahwa agenda workshop atau agenda lokakarya ini akan dilanjutkan pada esok hari, dimulai pada pukul 8.30 sampai 14.30. Jadi diharapkan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti sesi ini sampai selesai. Sebelum itu kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi untuk pemateri atau sesi kedua materi tadi yang disampaikan oleh Bu Inias yang telah kami kirimkan di room chat. Baik, sebelum kami tutup, saya ingin membacakan sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi, terbangnya tinggi ke kota Palu. Sampai jumpa besok pagi, semoga kita sehat selalu. Saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada esok hari, Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok atas Terima kasih kehadirannya Bu banyak. Yunias. Ibu Iya. Bapak sekalian terima kasih. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Matur nuwun Ibu. Jim.